Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Zaini Sulaiman di Liputan Seputar Sekerjo. Pemirsa, pada malam ini bertepatan pada tanggal 30 Mei tahun 2024 terlaksana acara Pisah Kenang dengan Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azab yang bertempat di Masjid Jami Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bertempat di Masjid Jami Ibrahimi, terlaksana acara Pisah Kenang dengan Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azab. Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azab merupakan salah satu dosen Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang kini menjadi guru tugas di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo. Selama 2 tahun setengah, Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azab telah mengabdi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo untuk mengajarkan ilmu agama kepada para santri. Dan acara pada malam ini dirangkai sebagai ucapan terima kasih kepada Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azab yang akan kembali ke tanah airnya, yaitu Mesir. Acara dimulai dengan pembacaan sholawat yang diiringi oleh majelis sholawat Sokaraja dan pembacaan Sibtud Duror oleh para ketua kamar, dan juga pembacaan zikir basmalah diteruskan dengan mahlul qiyam. Dalam acara ini juga terdapat sambutan dari Sekretaris Pesantren Dr. Haji Khairul Anwar MHI atas nama Mudirotul Ma'had, atas nama pengurus pondok pesantren, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau ditugaskan di pondok pesantren kita tercinta untuk bersama-sama kita belajar bahasa Arab dan juga ilmu agama yang lain. Alhamdulillah, sejak Februari 2022 kami ditugas oleh pengasuh untuk menjemput beliau ke Jakarta, Kementerian Agama. Begitu lihat kita, beliau sepertinya langsung bahagia. Kalau yang lain saat itu masih minta diantar ke Istiqlal, diantar ke Monas, alhamdulillah beliau langsung minta ayo pulang saja ke pondok, karena kami ingin segera berkhidmat untuk para santri. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, tidak terasa bahwa waktu 2 tahun setengah Salasin syahrun laisa tawil. Ternyata waktu 2 tahun setengah bagi beliau tidak panjang. Hari ini beliau akan kembali ke tanah air beliau di Mesir untuk mengurus, karena beliau sudah memasuki masa pensiun. Kemudian mengakhiri tugasnya sebagai tenaga pengajar di Jamiah Al-Azhar Asy'ari. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa kegiatan malam ini adalah atas perintah pengasuh, bahwa semua santri diharapkan bisa berkumpul untuk membaca sholawat seiring dengan ridho Allah. Mudah-mudahan perjalanan beliau kembali ke tanah air dari pesantren kita tercinta, mudah-mudahan diberi kelancaran dan suksesan, bisa kembali lagi bertemu keluarganya, bertemu istrinya serta 2 putranya. Jadi beliau ini punya putra 2, istri baru 1. Ada Zaujah Wahid Papa Besa, istrinya cuma 1 atau baru 1 ngomong malam. Jadi beliau istrinya itu. Dan kalau yang lain itu biasanya ketika libur, di bulan Juni sampai Juli itu biasanya oleh pemerintah Mesir itu dianggap sebagai masa libur tugas. Kalau yang lain kembali ke keluarga, pulang. Tapi alhamdulillah beliau selama 2 tahun di sini tidak pernah kembali ke tanah airnya untuk bertemu keluarga, walaupun itu diberikan oleh pemerintah Mesir. Alhamdulillah, sekali lagi atas nama pengurus pondok pesantren mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita semua dapat menjadi salah satu bekal kita, salah satu bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa kita merasakan bahwa kehadiran beliau tidak hanya bermanfaat dan dimiliki oleh para santri pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, baik di Makamul Ali, di
Pondok Pusat, di Mahathir Quran, maupun juga di Putri, beliau selalu aktif berikan pengajaran. Karena itu kita juga melihat beliau ketika ada acara kemasyarakatan, beliau juga sering hadir. Bahkan beliau juga ketika ada aktivitas pengurus kumpulan Yayasan Ustaz, mengikuti olahraga, sepeda itu, beliau juga aktif mengikuti kegiatan sepeda ondel yang mungkin tidak akan beliau temukan di Mesir. Insya Allah cerita beliau nanti tentang Indonesia, tentang Sukoharjo banyak sekali. Dilanjutkan dengan penyampaian pesan-kesan dari para santri kepada Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azhar serta pembacaan syair untuk Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azhar. وَالنَّهْرُ قَدْ يَجْرِي وَلَا يَجْرِي كَمَا سَيَعُودُ طَيْرٌ بِالطَّعَامِ يَقْصِدُ. Dan bukankah air sungai kadang mengalir deras dan kadang tidak, sebagaimana burung yang terbang jauh pasti akan kembali membawa makanan. فَلِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةٌ وَسَرَائِرُ limaji'ikum ya sayyidi lafawainu. Maka tentu segala sesuatu memiliki waktu dan menyimpan banyak rahasia, dan sungguh kedatangan engkau wahai Syekh Ridho mendatangkan banyak sekali manfaat. Fasa'adatun wa ka'abatun tata'aqabu bifiraqikum husnun wa ghammun jamidu. Begitulah bahwa kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti. Kami sungguh sedih dan menderita dengan perpisahan ini. Hubban wa ilman nafi'an 'allamtana wa bi sidqi da'watikum taluhu maqasidu. Terima kasih atas cinta dan ilmu yang engkau ajarkan, dan berkat ketulusan doamu, cita-cita kami tampak semakin terang. Fajazakumullahu jazaan wafiyan wa bi khidmatin nasi yasurru Muhammadu. Semoga Allah memberikan balasan yang sempurna bagimu, dan sungguh baginda Nabi Muhammad SAW sangat bangga dan senang dengan berkhidmat pada umatnya. Wa akhiru ma sa'aqulu fikum sayyidi fadarurati li du'aikum tata'akkadu. Dan yang terakhir yang ingin aku sampaikan wahai guruku, aku benar-benar sangat butuh kiriman doamu. Dan juga penyampaian pesan-kesan dari Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azhar untuk seluruh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. رأيت بعض الطلاب ينظفون بعد صلاة الفجر، ينظفون الطريق وينظمون الأوراق المتناثرة ويضعونها في سلة المهملات، والآخر يسقي الزرع، والآخر ينظف، آخر ينظف. أقول لهم هل تفعلون ذلك بأمر من الإدارة؟ الإدارة تأمركم؟ يقولون لا. أقول لهم هل تصنعون ذلك حتى يراكم الأساتذة فيعجبون بكم؟ يقولون لا. أقول لهم لماذا تصنعون ذلك؟ يقولون بابتغاء البركة. الله الله، ما هذا الجمال، ما هذا الصفاء الروحي، هذه علاقة مع الله، مع الله ليست مع البشر. نفعل ذلك ابتغاء البركة، ابتغاء الأجر من الله، وهم يطلبون الأجر من الله، والله كريم يعطيهم الصحة، يعطيهم العافية، يعطيهم السكينة، يعطيهم العلم، يعطيهم البركات والخيرات، لأن الله كريم وكرمه لا تحده حدود.
ada cerita beliau pernah menemukan seorang santri. Santri ini kan beliau sudah tahu bahwa setiap pagi itu pasti banyak santri yang bersih-bersih. Ada yang nyapu, ada yang nanam-nanam di tanaman maksudnya, ada yang nyiram kebun, ada yang membasuh, ada yang membersihkan kamar. Itu beliau heran, luar biasa santri ini. Pas dipanggil ditanya, sampai yang bersih-bersih, nyapu-nyapu, memang kenapa? Ya ini yang saya inginkan, saya ingin kebarokahan. Lalu beliau nanya lagi, apakah sampean ini mengerjakan karena ustaz atau takut oleh petugas kebersihan sehingga sampean nyapu-nyapu? Tidak. Santri ini menjawab, saya nyapu ini karena mengharapkan barokah dari pesantren. Sehingga tahunya beliau, santri yang seperti ini pagi-pagi nyapu, bersih-bersih dan lain sebagainya akan diberikan keberkahan, diberikan keilmuan, diberikan karakter yang baik oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Saya cinta Kylian karena Allah. أنا أجيد التحدث باللغة الإنجليزية. Saya cinta Kylian karena Allah. هذا صحيح؟ وأحب أخي الدكتور مشهور جدا، له فضل علي، الأستاذ أحسن له الفضل علي، وكلكم لكم الفضل، لكم الفضل. أنا أحبكم حبا لا يوصف، لا يوصف. أنا ما رأيت مثلكم في الدنيا كلها والله، لا في مصر ولا في غيرها. تصلون الفجر الصبح، الأذكار، الصلوات في جماعة، القرآن، العلم، الأدب. إذا سلمتم علي أو على بعض الأساتذة تقبلون الأيدي ولا تمدون النظر في الأستاذ بل تغضون الطرف. ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ إنها أخلاق الأولياء. احرصوا على ذلك ولا تسيروا في رب الشيطان. الشيطان عدو لكم لا يرضى لكم ذلك. عليكم أن تعصوا الشيطان، وعليكم أن تطيعوا الرحمن. أطيعوا الرحمن واعصوا الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أنا أخاف عليكم من الشيطان وأخاف عليكم من أنفسكم، فلا تطع نفسك الأمارة بالسوء ولا تطع شيطان، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهم خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فنصيحتي لكم حتى لا أطيل عليكم بالاستمرار دروس، الاستمرار في الطاعة، الاستمرار في العبادة. تجد لذة الإيمان، تجد حلاوة الإيمان في قلبك، تجد حلاوة الطاعة. المذاكرة دائما، حفظ القرآن، الأدب، الأخلاق، البعد عن الشيطان، البعد عن الشبهات، البعد عن الشهوات. وسوف يفتح الله لكم جميعا أبواب الخيرات والبركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
dan diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan untuk Syekh Ridho Muhammad Abdullah Azhab. Para santri sangat khidmat dalam mengikuti acara dengan harapan mendapatkan ilmu yang barokah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana الشيخ رضا محمد عبد الله محمد عزب من جمهورية مصر العربية من الأزهر الشريف، مبعوث الأزهر إلى دولة إندونيسيا، أقول إن هذا المعهد المبارك معهد سلفية شافعية سكرجو من أحسن المعاهد ومن أفضل المعاهد التي رأيتها في حياتي العلمية بقيادة المكرم كياهي أحمد رجب عزائم، بارك الله فيه ونفع به. فما وجدت في هذا المعهد إلا كل كمال وجمال. وجدت فيه الطلاب يحفظون ويقرؤون ويتعلمون، وجدت الأدب في أبهى صوره. يعني هذا المعهد من أفضل المعاهد، وهذه شهادة أسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لا نفاق ولا رياء ولا سمعة. وهذا يعتبر يعني آخر يوم لي في هذا المعهد. يعني أنا أقول هذا الكلام بإخلاص لله عز وجل. هذا المعهد طيب، هذا المعهد مبارك، هذه القرية قرية مباركة وقرية عظيمة ومحفوظة بحفظ الله عز وجل ببركة هذا المعهد وببركة الأولياء الصالحين الذين يدرسون ويخدمون في هذا المعهد. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi beliau memberitahukan bahwa beliau dari Mesir, utusan dari Mesir. Beliau mengatakan, saya sejujurnya mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa pondok pesantren Salafiyah Syafiyah ini merupakan pondok yang sangat baik yang saya jumpai selama hidup saya. Pondok ini merupakan pondok yang sangat bagus di seluruh dunia. Ini saksinya beliau. Kenapa? Karena betapa indahnya semua santri berakhlak mulia, semua santri pintar di bidang ilmu pengetahuan, guru-gurunya semuanya ikhlas. Dan kesaksian ini kesaksian yang sebenar-benarnya yang timbul dari hati saya. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan. Karena saya terakhir di sini dan saya bersaksi dengan sejujur-jujurnya. Semua ini saya katakan ikhlas dan sebenar-benarnya, tidak ada unsur lain. Saya saksikan bahwa pesantren ini, pondok pesantren ini merupakan pondok yang sangat baik yang saya jumpai. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Kiai Zaim yang telah membimbing pondok pesantren ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.